Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Guru dalam pelajaran SKI kelas 4 Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4 MI Madrasah Ibtidaiyah. Bagaimana kabar kalian murid-murid? Tentu masih baik-baik saja ya. Dan Pak Guru juga berharap kalian tetap baik-baik saja dan tetap semangat. Untuk mengawali belajar kita kali ini, mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tema pada pelajaran kali ini adalah hijrah ke Habasyah. Bisa murid-murid lihat di layar murid-murid ada segerombolan unta yang sedang mengadakan perjalanan. Nah, itu adalah ilustrasi zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bepergian. Jadi kalau zaman sekarang itu yang berkumpul itu kendaraan, tapi kalau zaman dulu di jalan itu banyak sekali unta. Karena alat transportasi zaman dahulu di Arab adalah unta, kebanyakan adalah unta. Kita akan membahas dua hal pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama terkait sebab para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Habasyah, dan yang kedua adalah terkait dengan peristiwa hijrah ke Habasyah itu sendiri. Simak baik-baik ya murid-murid. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan hijrah? Hijrah adalah pindah dari satu tempat ke tempat lain. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hal ini karena kaum kafir Quraisy semakin merintangi dan menyiksa kaum muslimin. Sebab para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pindah ke Habasyah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari menyaksikan pengikutnya terus-menerus dianiaya dan diperlakukan sewenang-wenang oleh kaum kafir Quraisy. Penderitaan kaum muslimin membuat Nabi merasa sedih. Kekerasan yang dilakukan kaum kafir Quraisy semakin meningkat. Beliau pun mulai menyadari bahwa Mekah bukan lagi tempat yang baik untuk mendakwahkan agama Islam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menganjurkan kaum muslimin, baik perempuan maupun laki-laki, untuk hijrah ke negeri Habasyah. Dengan itu diharapkan mereka akan mendapatkan kehidupan yang aman dan damai, sehingga mereka mampu kembali melanjutkan dakwah Islam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengetahui bahwa negeri Habasyah dipimpin oleh seorang raja yang adil dan tidak pernah berbuat sewenang-wenang. Pemilihan Habasyah sebagai negeri hijrah adalah karena negeri itu mudah dijangkau dengan perahu. Jadi ada dua
pertimbangan kenapa Nabi memilih negeri Habasyah sebagai tempat hijrah. Yang pertama, pemimpinnya orang yang adil dan tempatnya mudah dijangkau dengan naik perahu. Jadi murid ingat-ingat ya dua hal itu. Jadi pertimbangan Nabi memilih Habasyah sebagai negeri hijrah yang pertama adalah hal tersebut. Peristiwa hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah tahap pertama. Jadi hijrah ke Habasyah itu ada dua tahap ya murid-murid. Ini Pak Guru kisahkan tentang hijrah ke Habasyah yang pertama. Tahukah kamu di mana negeri Habasyah itu? Negeri Habasyah adalah negeri yang sekarang bernama Abyssinia atau Ethiopia. Itu pernah dinyanyikan oleh Iwan Fals, seorang musisi Indonesia. Kalau tidak salah seperti ini liriknya. Ethiopia dan lain sebagainya. Pak Hadik tidak hafal. Tapi Ethiopia itu sempat menjadi negeri yang zaman Rasulullah itu yang makmur, yang aman. Tetapi di kisah selanjutnya itu bahkan Ethiopia itu sekarang menjadi negeri yang miskin. Entah kenapa Pak Hadik tidak tahu. Perintah Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Habasyah dilaksanakan kaum muslimin dengan ikhlas. Ada juga yang tidak ikut hijrah ke Habasyah. Mereka tetap tinggal di Mekah bersama dengan Rasulullah SAW. Kaum muslimin yang hijrah berangkat dari kota Mekah dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang kafir Quraisy. Sesudah sampai di pantai Laut Merah, mereka menaiki perahu untuk berlayar ke negeri Habasyah. Jadi murid-murid, para sahabat zaman dahulu itu sampai sembunyi-sembunyi pergi dari rumahnya menuju ke negeri Habasyah. Sangat rekoso ya murid-murid Islam zaman dulu. Nah, sekarang murid-murid masih mau memeluk agama Islam kan? Nah, tentu dari sini murid-murid harus belajar bahwa agama ini harus ditegakkan dengan ikhlas dan penuh semangat. Dalam tahap pertama, rombongannya terdiri dari 10 orang pria dan 5 orang wanita. Siapakah mereka? Yang pertama dan yang kedua adalah Utsman bin Affan beserta Ruqayyah, istri Utsman. Ruqayyah itu putri Nabi Muhammad SAW. Yang nomor 3 dan nomor 4 adalah Abu Huzaifah beserta istrinya yang bernama Sahlah binti Suhail bin Amr. Yang kelima adalah Zubair bin Awam. Yang keenam adalah Mus'ab bin Umair. Yang ketujuh dan yang kedelapan yaitu Abu Salamah beserta istrinya yang bernama Ummu Salamah binti Abu Umayyah. Yang kesembilan adalah Utsman bin Maz'un. Yang ke-10 adalah Abdurrahman bin Auf. Rombongan hijrah ini dipimpin langsung oleh sahabat
Utsman bin Affan. Jadi ada 10 orang ya murid-murid dan 5 orang wanita. 10 orang itu adalah yang Pak Guru sebutkan di atas. Sesampainya di negeri Habasyah, mereka diterima dan dihormati dengan penghormatan yang sebaik-baiknya dari Raja Najasyi. Kemudian Raja Habasyah menempatkan mereka di Negas yang terletak di sebelah utara provinsi Tigray. Wilayah yang kemudian menjadi pusat penyebaran Islam di Habasyah. Jadi negara Habasyah itu menyiapkan tempat khusus bagi imigran dari Mekah, yaitu para sahabat. Nama tempat itu yaitu Negas di provinsi Tigray. Ya, kalau sekarang mungkin Nigeria enggak. Ya enggak. Pak Guru juga enggak tahu ya apakah sekarang masih tetap Tigray atau berganti nama Nigeria itu ya. Tapi memang begitu jauhnya tempat itu dari Mekah. Setelah 3 bulan menetap di Habasyah, terdengar kabar bahwa kaum kafir Quraisy Mekah yang selalu menyiksa mereka telah takluk atau kalah oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya para sahabat yang ada di Habasyah itu pun kembali ke Mekah. Ketika mereka sampai dekat kota Mekah, mereka baru sadar bahwa kabar tersebut adalah bohong. Keadaan di Mekah ternyata belum aman. Maka mereka kembali lagi ke Habasyah bersama rombongan yang lain. Rombongan inilah yang kemudian termasuk dalam rombongan hijrah ke Habasyah yang tahap kedua. Jadi murid-murid itu orang kafir itu menyebar hoak murid-murid. Artinya menyebar hoak bahwa kaum kafir telah kalah oleh Muhammad dan para sahabatnya. Kemudian sahabat yang di Habasyah itu kan merasa gembira, kemudian ingin kembali ke Makkah. Ternyata di perjalanan para sahabat sadar dan tahu bahwa kabar itu bohong, yaitu hoak yang disebarkan oleh kafir Quraisy. Kemudian para sahabat pun kembali bersama rombongan yang lain untuk ke Habasyah. Ini dinamakan di tahap kedua, di hijrah tahap yang kedua. Terima kasih, demikian keterangan singkat dari Pak Guru murid-murid terkait dengan perjuangan para sahabat sehingga beliau mereka berani meninggalkan rumah kesayangan, harta kesayangan demi mempertahankan agama mereka, yaitu agama Islam. Jadi murid-murid yang beragama Islam juga meniru ketabahan mereka ya murid-murid. Jangan sampai murid-murid imannya luntur gara-gara diancam, ingin dibunuh, disiksa, dan sebagainya. Murid-murid harus berkaca dari para sahabat yang rela meninggalkan harta benda, hijrah ke suatu negeri lain demi mempertahankan agama Islam. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas hijrah Nabi ke Habasyah tahap kedua. Jangan lewatkan ya murid-murid. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.